Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran yang pertama itu menjelaskan pengertian bioteknologi, menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, menjelaskan bioteknologi modern, dan menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi. Nah, bioteknologi yang pertama itu ada gorengan. Nah, gorengan ini bahan dasarnya itu ada tempe. Tempe ini terbuat dari kacang keledai. Nah, mengapa tempe ini bisa menyatu dan kompak? Karena tempe ini mempunyai jamur tempe. Selanjutnya pengertian bioteknologi. Bioteknologi ini berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan teknologi yang berarti suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Nah, jadi bioteknologi ini adalah organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional ini bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung memanfaatkan enzimnya dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan bioteknologi modern ini melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, pelajari lebih lanjut. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Kalau pada bioteknologi konvensional itu, yang pertama itu teknik yang digunakan itu fermentasi, yang kedua itu tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan. Nah, contohnya itu ada tapai, tempe, dan alkohol. Sedangkan pada bioteknologi modern itu teknik yang digunakan rekombinan mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan, contohnya itu insulin, vaksin, dan penisilin. Selanjutnya itu ada tapai. Tapai ini dibuat dari bahan dasar yang mengandung karbohidrat seperti ketela pohon dan beras ketan dengan menggunakan ragi tapai. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Saccharomyces. Nah, selanjutnya itu ada yogurt. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus, Thermophilus, dan Bifidobacterial. Nah, yogurt ini juga kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan K. Bila dikonsumsi secara teratur, dapat meremajakan kulit, membantu proses pencernaan, dan menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya itu ada keju. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi, kemudian didinginkan sampai 30 derajat. Selanjutnya diberikan asam laktat dan dicampurkan. Nah, akibat dari asam laktat, kegiatan bakteri tersebut pH-nya menurun dan susunya terpisah menjadi cairan whey dan dadin padat. Kemudian ditambahkan enzim ranin dari lambung sapi muda atau enzim buatan. Nah, selanjutnya itu ada tempe. Bahan yang diperlukan yaitu kedelai dan ragi tempe. Mikroorganisme yang berperan Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Pada proses pertumbuhannya, jamur menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Nah, cara pembuatan tempe yang pertama itu kacang kedelai ini dibersihkan dan direndam. Setelah itu dibuang kulitnya, kemudian dikukus, kemudian didinginkan. Setelah itu diberi inokulum, setelah itu dibungkus, kemudian difermentasi 1 malam, didinginkan dan dijemur. Nah, setelah itu ada kecap. Nah, kecap ini merupakan produk hasil bioteknologi yang terdapat dari kacang kedelai. Proses pembuatan kecap melibatkan fermentasi menggunakan jamur Aspergillus oryzae dan Aspergillus solanae. Nah, cara pembuatan kecap yang pertama itu kedelai dicuci dan direndam 1 malam, setelah itu direbus, ditiriskan, kemudian jamur tempe diragikan 3 atau 4 hari, setelah itu larut garam diragikan 3 atau 4 minggu, kemudian air dimasak hingga mendidih. Setelah itu disaring, hasil saringan dimasak hingga mendidih. Kemudian ampasnya itu untuk makanan lemak, setelah itu jadi kecap. Nah, selanjutnya itu ada roti. Pembuatan roti melibatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi pada roti menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Selanjutnya itu ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini adalah bioteknologi
yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambung DNA dengan cara kultur jaringan, kloni, dan fungsi sel. Nah, berikutnya itu ada contoh bioteknologi modern. Nah, selanjutnya itu ada manfaat bioteknologi konvensional. Yang pertama itu meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Kemudian menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco. Yang ketiga itu ada dapat membuat makanan dan tahan lama. Kemudian manfaat bioteknologi modern. Yang pertama itu di bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan bibit-bibit yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Kemudian dampak terhadap lingkungan. Organisme transgenik dapat menjadi polusi gen sehingga bisa merusak keanekaragaman plasma nutfah, bahkan bisa memunculkan hama baru yang lebih kuat dan mengganggu ekosistem. Kemudian dampak terhadap kesehatan. Ada orang yang alergi bila mengkonsumsi tumbuhan ataupun hewan. Hasil rekayasa genetika, minuman beralkohol sering disalahgunakan sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Kemudian dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Yang pertama itu dampak terhadap sosial dan ekonomi. Pengusaha dengan modal besar dapat mengembangkan pertanian transgenik dengan kualitas hasil panen yang berkualitas sehingga membuat petani tradisional tidak mampu bersaing. Mungkin ini saja pembahasan kami. Saya ucapkan terima kasih.